Pemirsa kerabat desa Indonesia, turnamen sepak bola dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78 tingkat Kecamatan Lamuru tahun 2023 sore ini mulai dilaksanakan. Pada partai pembukaan akan bertanding juara bertahan PS Poliondro melawan PS Sengempalie. Pertandingan ini akan dipimpin wasit senior Sahriadi dibantu hakim garis Andi Sopyan dan Firman. Skuad PS Sengempalie mengenakan kostum kuning hitam, sedangkan PS Poliondro mengenakan kostum kebanggaan mereka merah hitam. Starting 11 PS Poliondro merupakan perpaduan pemain senior berpengalaman seperti Asri dan Ansar sebagai gelandang. Ada Kahar di posisi back center. Di barisan pemain muda ada The Rising Star Aldi Bocang, pemain divisi 3 yang pernah memperkuat sejumlah klub di tanah air. Sedangkan di bangku cadangan ada Tasbih yang berposisi sebagai pertahanan dan Cinae, striker paling tajam di era tahun 1990-an sampai tahun 2000-an. Wasit Sahriadi sudah meniup peluit dan tendangan pertama dilakukan oleh Sekcam Lamuru, Bapak Abdul Kahar Esos, didampingi Kapolsek Lamuru dan perwakilan Koramil. Si kulit bundar sudah bergulir di tengah lapangan di bawah penguasaan para pemain Poliondro. Air minum, ambil ke air minum. Air minum, ambil air minum panas. Air minum, iya. Dua. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Rizka, namun wasit melihat bola milik anak-anak Sengempalie. PS Sengempalie mencoba membangun serangan dari sektor kiri, namun berhasil dipatahkan oleh Kahar. Melebar ke sektor kiri, ada Rizka di sana. Angkat jauh ke depan, terjadi perebutan bola di area pertahanan Sengempalie, namun wasit melihat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain-pemain Poliondro terhadap penjaga gawang PS Sengempalie. Tendangan bebas sudah dilakukan, terjadi perebutan bola dan sepertinya kembali terjadi pelanggaran oleh 2-3 pemain PS Sengempalie terhadap anak-anak Poliondro sehingga melahirkan tendangan bebas pertama untuk PS Poliondro. 2, 3, 4, 5 pemain PS Sengempalie melakukan pagar betis. Yusran mengambil ancang-ancang dan gol. Penempatan bola di sudut gawang jauh membuat penjaga gawang PS Sengempalie tidak berkutik sehingga berubahlah kedudukan menjadi skor 1-0 oleh gol yang dicetak oleh Yusran pada menit ke-6. Para pemirsa, tendangan spekulasi dari tengah lapangan yang dilakukan striker PS Sengempalie dengan mudah dijinakan oleh Ucil, penjaga gawang PS Poliondro. Bola kembali dikuasai pemain-pemain Poliondro melakukan umpan 1-2. Ada Taufik di sana kepada Akmal kepada Bayu Reksa, mundur ke belakang kepada Konate, kontrol bola pendek kepada Rizka di sektor kanan. Umpan jauh ke sektor kiri, ada Yusran namun berhasil dipotong oleh pemain-pemain Sengempalie yang mencoba membangun serangan, namun kembali kandas. PS Poliondro kembali membangun serangan. Konate kepada Akmal mencoba melakukan overlapping, namun Ansar berada di posisi lebih menguntungkan. Masih dikuasai Ansar, gelandang senior PS Poliondro.
dorong ke depan, di sana ada Taufik, lolos dia memasuki jantung pertahanan PS Sengampalie. Dorong ke belakang, ada Bayu Reksa di sana, namun sengaja membiarkan bola disambar oleh Yusran. Namun tendangan mendatar Yusran masih menyamping di sisi kiri gawang Sengampalie, sehingga tidak merubah skor 1-0 untuk kemenangan PS Poliondro. Tendangan gawang sudah dilakukan, angkat ke tengah, namun tidak ada kawan di sana, sehingga Sikbit Bundar kembali dikuasai PS Poliondro. Serangan bertubi-tubi dilancarkan skuad Poliondro, disambut ekspresi gembira para supporter Poliondro seperti yang tampak di layar monitor para pemirsa. Dari pinggir lapangan, Bayu Reksa kepada Ansar, kontrol sebentar, melepaskan bola start kepada Bayu Reksa, namun ada Akmal berdiri bebas, berhasil menguasai bola, merangsek pertahanan Sengampalie, angkat bola ke depan gawang, berhasil disambar Taufik, namun bola sundulan melebar dari tiang gawang. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan oleh para pemain PS Poliondro kepada Rizka yang berdiri bebas. Ansar menguasai bola, tahan sebentar kepada Akmal, namun berhasil diambil pemain Sengampalie. Angkat ke depan, masih pemain Sengampalie mencoba. Ini giliran PS Sengampalie membangun serangan dari sektor kiri, namun lagi-lagi kandas di kaki pertahanan PS Poliondro. Kembali dikuasai para pemain PS Poliondro. Ansar berebut bola, bergerak liar lebih dekat ke kaki Rizka, kembali ke Ansar mencoba melewati hadangan pertahanan PS Sengampalie, namun gagal lagi. Kali ini giliran Aldi Bocang berusaha menerobos brigade PS Sengampalie, namun juga gagal menembus pertahanan lawan. Lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Poliondro yang terus mengurung daerah pertahanan Sengampalie. Bayu Reksa kepada Ansar, dorong ke depan, ada Rizka di sana, berikan kepada Aldi dan shot. Tendangan poli Aldi Bocang melambung jauh di atas mistar gawang, sehingga tidak merubah kedudukan 1-0 untuk Poliondro. Di sana ada Taufik berdiri bebas, namun berhasil dicocok oleh pertahanan Sengampalie. Bayu Reksa pendek kepada Kahar, dengan kaki kiri angkat jauh kepada Rizka yang berada di sektor kanan. Pendek saja kepada Bayu Reksa, umpan terobosan kepada Rizka yang berlari tidak terkawal. Peran silang kepada Taufik. Akmal kepada Asri, kepada Ansar, berhasil melewati 1-2 lawan dan lepaskan tembakan, namun mengarah tepat dalam pelukan penjaga gawang Sengampalie. Tendangan gawang melambung jauh ke depan, jatuh di kaki para pemain Sengampalie, berusaha mendekati jantung pertahanan PS Poliondro, namun Kahar masih sangat tangguh kepada Aldi Bocang. Umpan 1-2 kepada Konate, kepada Bayu Reksa, diteruskan kepada Asri. Kontrol bola berusaha dicuri pemain Sengampalie kepada Aldi Bocang, berhasil lolos dari kawalan dua pemain lawan ke belakang dia ke Bayu Reksa dan jepret. Pemirsa, sebuah tembakan first time datar yang dilepaskan oleh Bayu Reksa berhasil menggetarkan kembali gawang PS Sengampalie pada menit ke-9. Disambut sorak-sorai para supporter PS Poliondro, menambah keunggulan timnya menjadi 2-0 atas PS Sengampalie. Kali ini ada Aldi Bocang berusaha memperdaya pemain PS Sengampalie, mencari kawan kepada Asri, Asri kepada Taufik, kepada Bayu Reksa, ke belakang kepada Konate, kepada Rizka, diteruskan ke Aldi Bocang, namun berhasil dicuri oleh pemain PS Sengampalie, memberikan bola start kepada kawan di sana, namun bola lebih dekat kepada Kahar. Akmal berhasil memampatkan celah sempit kepada Rizka. Oper kepada Taufik, mempermainkan bola di sana, namun pertahanan PS Sengampalie begitu rapat sehingga bola dioper ke belakang kepada Aldi Bocang, kepada Bayu Reksa, melepaskan tembakan jarak jauh namun melambung di atas mistar gawang. Kembali Rizka menguasai bola kepada Bayu Reksa, dorong ke depan, ada Taufik di sana berduel dengan pemain lawan, berhasil lolos mendekati gawang dan shot. Akhirnya Taufik mencatatkan namanya di papan skor, melesatkan Sikbit Bundar menembus gawang PS Sengampalie pada menit ke-19, menggandakan keunggulan PS Poliondro menjadi 3-0. Pemirsa, sorak-sorai
Pertandingan babak kedua antara PS Polonro melawan PS Sengampeliah, lemparan ke dalam dilakukan oleh Rizka, maksudnya kepada Akmal, namun bola lebih dekat ke pertahanan PS Sengampeliah. Salah kontrol sehingga melahirkan tendangan sudut bagi anak-anak PS Polonro. Sementara itu dari bench terjadi pergantian pemain. Dari PS Polonro, Tasbi masuk menggantikan AC dan Arifuddin Cinayang menggantikan Ansar. Sepak pojok dilakukan oleh Bayu Reksa dan berhasil diamankan oleh penjaga gawang PS Sengampeliah. Tendangan gawang dilakukan pertahanan PS Sengampeliah melambung jauh ke depan, jatuh di kaki Yusran, umpan 1-2 kepada Cinay, diteruskan kepada Bayu Reksa, kembali ke Cinay, kepada Yusran kembali. Ada Aldi Bocang mencoba melewati pertahanan lawan namun berhasil diblok. Terjadi perebutan bola, berhasil direbut kembali oleh Aldi, dorong ke kanan Bayu Reksa kepada Aldi Bocang yang beroperasi di sektor kanan pertahanan lawan dengan skill yang luar biasa, lolos dari hadangan pemain PS Sengampeliah, tarik ke belakang, angkat ke tengah, maksudnya kepada Cinay, namun berhasil dipotong oleh pemain PS Sengampeliah. Kembali serangan dilakukan anak-anak Polonro. Di sektor kiri daerah lawan, Akmal tarik ke belakang kepada Rizka, terkontrol sejenak, angkat ke depan gawang, ada Aldi Bocang di sana, kontrol 1-2, lepaskan tembakan keras, lagi-lagi menyamping berapa meter dari tiang gawang PS Sengampeliah. Tendangan gawang pendek kepada rekannya, buang ke depan dan jatuh di kaki anak-anak Polonro. Ada Cinay kepada Kahar, di sana juga ada Yusran yang berlari menjemput bola. Berikan kepada Bayu Reksa, teruskan kepada Cinay, Cinay kembali kepada Yusran, melakukan overlapping, berhasil mengecoh pemain lawan, namun kontrol bola kurang sempurna sehingga bola bergerak liar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang melambung jauh ke depan, tidak ada kawan yang menjemput. Bola kembali dikuasai Yusran kepada Bayu Reksa, dorong ke belakang kepada Kahar, oper kepada Tasbi, kembali ke belakang kepada Konate, angkat jauh kepada Yusran yang berdiri terkawal di sektor kanan, namun berhasil dipotong. Kali ini PS Sengampeliah membangun serangan, dua pemain PS Sengampeliah memasuki daerah PS Polonro, umpan terobosan, namun Kahar berhasil memotong pergerakan bola, umpan kepada Aldi Bocang. Pada Yusran, sodorkan kepada Cinay, umpan terukur kepada Aldi yang sudah berada di dekat jantung pertahanan PS Sengampeliah, terus dibayang-bayangi, dorong kepada Bayu Reksa, namun bola lebih dekat ke pemain Sengampeliah, jatuh di kaki Rizka, angkat ke Akmal, umpan terobosan maksudnya kepada Cinay, namun bola lebih dekat ke penjaga gawang PS Sengampeliah sehingga tidak merubah skor 3-0 untuk PS Polonro. Kembali sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh langsung diarahkan ke gawang PS Sengampeliah, namun penjaga gawang yang sigap terbang memetik bola kembali dari sektor kanan. Aldi Bocang membangun mencari celah, oper kepada Yusran dan angkat ke jantung pertahanan, namun diblok oleh pemain PS Sengampeliah. Dari tengah lapangan, Cinay kepada Kahar yang mulai naik membantu serangan, melepaskan tembakan keras namun membentur pemain lawan. Kembali dikuasai Aldi Bocang, lolos dari hadangan dua pemain lawan, lepaskan tembakan, namun lagi-lagi melenceng dari sasaran dan hanya menghasilkan sepakan gawang bagi PS Sengampeliah. Para pemain PS Polonro terus memberikan tekanan kepada PS Sengampeliah. Umpan terobosan terukur dari Bayu Reksa kepada Yusran yang menusuk dari sektor kiri ke belakang kepada Aldi, namun berhasil dicuri. Kontrol bola dikuasai Topik, pendek kepada Yusran, kepada Aldi Bocang, Bayu Reksa, ada Cinay, maksudnya kepada Taufik, namun dipotong oleh anak-anak Sengampeliah.
Dari sektor kiri, PS Poliondro kembali membangun serangan melalui pemain Rizka, oper kepada Akmal, teruskan kepada Bayu, pada Cinai kembali kepada Bayu Reksa, sepakan keras namun jatuh tepat di pelukan penjaga gawang PS Sengempalie. Sekali lagi, pemirsa, penjaga gawang PS Sengempalie benar-benar ciamik melakukan clean sheet sepanjang babak kedua ini. Nampaknya para pemain PS Sengempalie sudah memilih untuk bertahan dan hanya sesekali melakukan counter attack, membuat anak-anak PS Poliondro mulai frustrasi menembus benteng pertahanan PS Sengempalie. Bertubi-tubi serangan namun tak satu pun berhasil dikonversi menjadi gol pada babak kedua ini. Ada Kahar shooting keras dari jarak jauh namun hanya membentur tiang gawang. Akmal berhasil menyambut bola, sayang sepakannya juga menyamping dari tiang gawang PS Sengempalie. Pemirsa, hingga akhir pertandingan skor 3-0 tidak berubah untuk kemenangan PS Poliondro. Dari lapangan sepak bola Lalebata, Kecamatan Ramuru, saya Hardi bersama kameramen Kemal Putra mengabarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2000.